Engkau Yesus turun dari surga masuk dunia tak perlu jalan. Berdoa dan berkubur dalam jawablah ikut di mana. Mengapa Yesus menderita di darah? Yesus mati bagi saya, kasihnya ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus ikut berpulang bila jiwaku mulai lelah? Mengapa Yesus tak menanggung dosaku? Ku damai sejak
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita masuk dalam malam Getsemani. Hari Kamis, 1 April 2021. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar buat saya dan saudara. Sebabnya mari kita melihat siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada saudara sekalian. Kita naikkan pujian seperti yang Kau ingini.
Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri. Mari kita kembali kepada peristiwa salib Kristus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." pujian hidup lebih dekat.
jemaat dimohon untuk duduk kembali. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dan mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian salib kita. Ada
terpaku menebus dosa tetap memegang salib sampai diterima kasih akan salibnya. Aku kasih salib hina itu memang berarti bagi kami. Sehingga dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan dan tahun menuju tahun, kami tetap pegang salib itu. Sampai Engkau menjadikan kami untuk berhenti di dunia ini. Sebab kami yakin pengiringan terhadap Engkau
merupakan anugerah terbesar bagi kami. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan malam Getsemani dalam 3 hari kudus ini, Tuhan nyatakan buat kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan bagi saya dan saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Yunani dikatakan, Ho Yesaus Hypen te telestai. Ho Yesus Hypen. Dan Yesus berkata, te telestai. Sudah genap. Sudah selesai. Tetelestai dari kata teleo dan dari kata dasar telos yang artinya menyempurnakan, menyelesaikan semua kewajiban yang harus diselesaikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan Tuhan Yesus Kristus berkata, tetelestai, sudah genap, sudah sempurna, sudah selesai. Artinya apa? Bahwa semua jenis janji dan nubuatan sekarang telah sepenuhnya dilakukan di dalam Kristus Yesus. Artinya seluruh kitab, baik kitab Taurat, baik kitab Zabur atau Mazmur, baik kitab nabi-nabi, itu sudah digenapi di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau orang hanya melihat dari kitab Injil saja, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Injil. Orang kan berkata, nggak mungkin. Yesus itu nabi kok disalibkan. Itu sangat hina. Memang Bapak Ibu Saudara, bicara salib adalah salib yang paling hina dari semua hukuman. Itu sebabnya banyak orang yang berkata, nggak mungkin Yesus disalibkan. Pasti diganti orang lain. Pasti ada penggantinya. Karena apa? Karena itu nabi besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang bilang begitu karena apa? Karena mereka hanya melihat dari kitab Injil saja. Tetapi kalau kita melihat luas dari perjanjian lama, kitab Taurat yang diyakini oleh
orang-orang agama Yahudi. Kitab Zabur yang juga diyakini oleh agama Yahudi. Kitab nabi-nabi yang diyakini oleh agama Yahudi. Jelas berkata bahwa ada Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Disiksa, dihina, bahkan disalibkan. Untuk apa? Mengganti seluruh hukuman yang seharusnya ditumpahkan kepada manusia, digantikan oleh manusia sempurna. Yaitu siapa? Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, tetelestai. Sudah sempurna, sudah genap apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab nabi-nabi tentang siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah tergenapi, itu sudah disempurnakan dalam kematiannya di kayu salib. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana prosesnya? Kita lihat sama-sama. Proses penyelamatan itu sudah selesai. Bagaimana prosesnya? Pertama kali yang terjadi adalah Allah ini berinkarnasi. Allah ini menjelma menjadi manusia. Surat katakan kenosis. Kenosis itu menghampakan diri. Allah yang sesungguhnya mulia, Allah yang sesungguhnya termulia, kudus itu menghampa, menjadi hampa, menjadi tidak ada. Yang disebut dengan kekayaan, kemuliaan. Kenapa? Rela menjadi manusia. Rela menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa. Tetapi satu hal, Allah yang menjelma menjadi manusia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah rela berinkarnasi untuk apa? Untuk datang kepada manusia. Itu sebabnya orang Kristen mengenal dengan namanya Natal. Yang kedua, saudara, Allah yang menjelma menjadi manusia rela menjadi miskin dan kerja keras. Allah tidak hadir di lingkungan istana yang megah. Allah tidak hadir pada cukong-cukong yang besar. Tetapi Allah hadir dalam kemiskinannya di Nazaret. Yang orang berkata, ini daerah yang sangat miskin, yang tidak punya pengharapan untuk hal-hal yang rohani. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dibesarkan di Nazaret dan bekerja keras. Sama seperti manusia yang lain kerja keras. Karena Allah rela menjelma menjadi manusia. Bahkan yang ketiga ada kelelahan, kelaparan, dan godaan. Dalam pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, ada kelelahan, capek, lelah. Sampai Tuhan Yesus Kristus tidur di buritan sebuah kapal. Kenapa? Alkitab mencatat karena kelelahan. Kelaparan ketika harus berpuasa 40 hari, 40 malam.
Dan ada godaan dari iblis. Tetapi semuanya itu Tuhan Yesus menang. Yang keempat, saudara, tentang ketaatan dan kegunaan yang suci. Artinya apa? Artinya rela taat, disiksa dan disalib. Itu sebabnya tadi bacaan tadi berkata, ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, cawan apa? Cawan murka Allah, cawan siksaan, lalu daripadaku. Tapi di akhirnya berkata, biarlah itu yang menjadi kehendakmu. Ada duka dan rasa sakit. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada rasa sakit. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna, tetapi juga manusia yang sempurna. Itu sebabnya, saudara, ada rasa sakit. Dari semuanya itu ingin saya katakan begini. Kenapa Tuhan Yesus Kristus disalibkan dan kita bisa menikmati keselamatan? Karena Tuhan Yesus Kristus menjadi pengganti daripada seluruh hukuman yang harusnya ditimpakan kepada saya dan saudara, karena saya dan saudara adalah manusia berdosa, seharusnya dihukum, tetapi Tuhan Yesus menanggungnya. Tuhan Yesus menanggungnya, menggantikannya, sehingga kita nggak dihukum. Cukup Tuhan Yesus Kristus yang dihukum. Itu sebabnya ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Siapa yang berhak menggantikan saya dan saudara? Ini manusia yang sempurna. Siapa manusia sempurna itu? Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup tanpa dosa. Mungkin kita berkata, Pak, menurut orang lain nabi-nabi juga tanpa dosa. Tapi saya berkata dalam kasanah Kristen. Sekali lagi saya katakan, tahu yang benar tetapi tidak melakukan. Tahu yang benar tetapi tidak melakukannya, dosa. Jadi pasti semua manusia berbuat dosa. Hanya Allah yang sempurna yang tidak punya dosa. Allah yang sempurna itu adalah sekarang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, sehingga tidak ada dosa. Ketika dicambuk, ketika disalibkan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kutukan di sana. Tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari Tuhan Yesus Kristus dalam umpatan, tidak ada. Tidak ada berkata, saya legowo, enggak juga berkata begitu, kata-kata yang rasanya enak didengar tetapi sesungguhnya tidak tulus. Tetapi Tuhan berkata, Bapa, ampuni mereka. Bapa, ampuni mereka. Gak ada perkataan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab para nabi. Itu sebabnya ketika disalibkan Tuhan berkata, tetelestai, sudah genap. Sekarang kita menginjak bukti bahwa keselamatan terbuka. Apa buktinya kalau kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan? Apa buktinya kalau salib itu menyelamatkan saya dan saudara? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam tatanan tabernakel rumah Allah itu ada sekat-sekat, ada penghalang-penghalang.
antara umat yang disebut dengan pelataran dan kemudian pelataran dengan ruang kudus itu milik para imam, itu ada sekatnya, ada batasnya. Sekarang milik imam namanya ruang kudus, ke ruang maha kudus itu ada batasannya. Kenapa kok ada batasannya? Karena pada waktu sebelum Tuhan Yesus mati, manusia tetap hidup dalam dosa. Manusia tetap hidup dalam dosa sehingga tidak mungkin Allah yang sempurna itu hidup bergaul dengan manusia yang berdosa. Itu sebabnya ada sekat, ada pembatas. Sehingga manusia nggak bisa datang kepada Allah secara langsung. Harus melalui imam. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kita perhatikan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya setiap rintangan telah disingkirkan. Dilambangkan dengan robeknya tabir. Saudara bisa lihat di gambar saya, itu tabir, itu robek. Menjadi tanda bahwa sekarang hubungan antara Allah dan manusia sudah kembali berjalan baik. Melalui apa kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebagai lambang dari hubungan manusia sudah berjalan baik lagi. Dengan apa? Robeknya tabir bait suci. Dengan apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, jalan belas kasih dibuka. Jalan belas kasih dibuka. Di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah membuka kasih yang besar supaya manusia bisa datang kepada Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 dikatakan. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Sebabnya saudara kita perhatikan, mungkin saudara akan berkata, siapa Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat sama-sama bagian terakhir. Ayat 30. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu menyerahkan nyawanya. Apa artinya saudara? Tuhan Yesus tidak mati karena disalibkan, tidak. Tuhan Yesus tidak mati karena disalibkan, tidak. Tuhan Yesus bisa membela dirinya. Bahkan tadi di bacaan kita jelas dikatakan ketika ada seorang dari pengikutnya yang membulus pedang lalu meletak telinganya Malkus. Tuhan berkata, sarungkan pedangmu. Aku bisa saja menyuruh malaikat untuk datang membela aku. Tapi bukan itu maksud kedatanganku. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus masih punya kuasa. Jadi Tuhan Yesus itu mati bukan karena disalibkan. Alkitab jelas berkata, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita perhatikan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kita perhatikan. Oleh karena aku memberikan nyawaku.
untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu sebabnya kalau ada orang berkata, di mana Tuhan Yesus Kristus berkata dirinya adalah Tuhan? Saya katakan ayat ini dengan jelas berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berani mengambilnya kembali. Tidak ada manusia yang akan seperti itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berkata, aku memberikan nyawaku. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan karena disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Bukan karena disalibkan Tuhan Yesus mati, bukan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Dan mengambilnya kembali. Dan menerimanya kembali. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Sebabnya ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, Tuhan juga menerimanya kembali, mengambilnya kembali dalam peristiwa kebangkitan. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya siapa Tuhan Yesus? Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Itu sebabnya kesimpulan khotbah saya adalah Tuhan Yesus Kristus menggenapi seluruh kitab Taurat, seluruh kitab Zabur, seluruh kitab nabi-nabi digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kematiannya, Tuhan berkata, tetelestai. Yang kedua, saudara, siapa yang bisa menggenapi semuanya itu? Allah yang sempurna, yang rela menjelma menjadi manusia. Kapan Tuhan Yesus Kristus berkata, dia adalah Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena disalibkan, tetapi Tuhan Yesus Kristus mati karena menyerahkan nyawanya dan berhak menerimanya kembali dalam peristiwa kebangkitannya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Karena ini adalah kepercayaan tentang iman. Bukan soal otak-atik manusia tentang Allah. Tetapi ini bicara tentang Allah yang memang menciptakan saya dan saudara. Dan Allah yang rela menyelamatkan saudara. Sehingga kematiannya membawa keselamatan terbesar. Kali lagi saudara, mari angkat hati kita. Kita akan masuk dalam upacara perjamuan kudus, yaitu upacara agung. Sebelumnya saudara akan tundukkan kepala. Dengarkan ujian kau sanggupkah, tanya Yesus. Musik akan mengalun dengan lembut. Bapak Ibu akan berdoa di dalam hati saudara.
bersama-sama. Kau sanggupkah? Tanya Yesus untuk minum cawang. Kau sanggupkah? Tanya Yesus untuk minum cawanmu. Kami sanggup, sungguh sanggup, sampai mati ikutmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan masuk dalam upacara agung gereja. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan berkati kami, supaya Allah sanggup membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil roti dan anggur yang telah saudara terima tadi. Kita ambil hosti kita, roti kita. Bacalah firman Tuhan yang saudara hari ini mendapatkan dalam roti ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Tuhan berkati kami, supaya kami dilayakkan untuk mengenang peristiwa kematian-Mu di kayu salib. Sebagai korban pengganti dari dosa-dosa. Dan ketika kami makan roti ini, inilah perintah Tuhan supaya kami mengingat tentang tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan makan.
Silakan saudara akan mengambil anggur ini. Saudara bisa membuka tutupnya dengan mudah. Apakah ada yang kesulitan membuka anggur ini? Kalau ada yang kesulitan silakan angkat tangan dan pengurus gereja akan menolong membantu. Ada yang kesulitan silakan angkat tangan dan pengurus gereja akan membantu. Sudah. Kalau tidak ada, mari kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan berkati supaya kami boleh menikmati penderitaan bersama Kristus dengan darah yang tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan minum bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita dan juga berdoa untuk persembahan. Bagi saudara yang tadi belum sempat untuk mempersembahkan, saya beri kesempatan saudara maju ke depan untuk mempersembahkan. Sebelum kita doakan bersama. Bagi saudara yang mungkin menikmati di rumah masing-masing, saudara akan berdoa supaya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena belas kasihan-Mu kepada kami. Kiranya dalam Paskah tahun 2021, kami mengingat tentang bangsa Indonesia, supaya dilepaskan dari virus corona, supaya bangsa ini kembali gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem raharjo. Sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau ada beberapa orang yang mungkin berbuat jahat dalam negeri ini, kiranya Tuhan ampuni, supaya mereka sadar bahwa bumi pertiwi ini, di mana kami boleh lahir, di mana kami boleh berkembang, di mana kami boleh mengabdikan diri kami, di mana akhirnya kami boleh dikuburkan dalam bumi Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya. Biarlah Tuhan memberkati. Bahkan kabinet yang ada Tuhan juga berkati.
supaya membawa Indonesia kembali mengalami kemakmuran. Tuhan berkati untuk gereja-gereja dimanapun berada yang hari ini mengadakan malam Getsemani. Bahkan ada yang mengadakan Jumat Agung sampai kebangkitan. Biar Tuhan memberkati supaya momen Paskah ini menjadi kami lebih setia kepada Tuhan. Menjadi kami lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun dalam jarak persekutuan kami jauh, tetapi iman kami tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, sehingga dalam memaknai wabah virus corona ini, kami sadar bahwa kami boleh menikmati kebersamaan eklesia di rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati juga ketika kami membawa persembahan dan perpuluhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan adakan saat teduh. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah kebangkitan jam 5 pagi. Tuhan berkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kebangkitan hari Minggu jam 5 pagi. Sekali lagi saya katakan, kita akan berjumpa lagi dalam ibadah kebangkitan pada hari Minggu jam 5 pagi. Tidak ada kebaktian pada sore hari. Tuhan berkati kita, selamat Paskah.